Ini alam. Pancasila itu bukan main-main, bukan main-main. Itu betul-betul yang sudah diuji dan artinya bisa nanti menggantikan ideologi yang sudah usang Bung Karno itu. Nah, bagaimana tidak dinyatakan usang? Seperti manifesto komunis, seperti liberalisme ya, yang diawali oleh Thomas Jefferson itu kan lahir pada abad pertengahan, pada masa revolusi industri di Perancis, di Eropa itu ada revolusi industri, sehingga dari revolusi industri muncullah kapitalis, liberalis, munculnya kolonialis karena perkembangan industri yang sangat pesat. Timbul para pengusaha besar, bahkan dari yang tadinya vendor kapitalis ya, berkembang menjadi industri kapitalis karena revolusi industri ini. Karena berkembang menjadi industri kapitalis, maka butuh lahan baru, baik lahan untuk meneruk atau mendapatkan bahan mentah, bahan baku untuk kepentingan industri, juga lahan untuk pemasaran. Itu pemasaran. Nah ini yang waktu itu muncul. Nah, komunis pun ini anak kandung yang terakhir dari revolusi industri. Tidak hanya liberalis, kapitalis. Komunis pun ini anak kandung dari revolusi industri. Nah ini yang nah itu berarti kan sudah usang, sudah 500 tahun. Ini pun juga cocok dengan janji Sabda Palon, 500 tahun. 500 tahun ya, 500 tahun. Apakah ini merupakan awal dari perubahan alam tadi, Pak? Ya betul begitu. Jadi kita tidak langsung menebak ya, karena semua manusia itu hanya mengira-ngira, menebak bahwa Sabda Palon itu jadinya begitu. Jadi baik munculnya Pancasila, berikut proklamasi kemerdekaan ini, dan berlakunya Pancasila, diterimanya Pancasila sebagai dasar negara. Ini jangkanya panjang, dua momen kan ini, proklamasi dan sekarang. Ini. Jadi dengan begitu maka kita bisa menebak bahwa akan terjadi perubahan peradaban manusia ini. Seluruh dunia, Mbak Gatot? Seluruh dunia perubahan peradaban. Mbak, apakah ini ada hubungannya dengan ini, Mbak? Ini kan ada beberapa para ahli astronomi, Mbak, yang mengatakan bahwa entah berapa ratus tahun lagi ini kan manusia akan rame-rame hijrah ke planet karena bumi banyak bencana alam. Apakah ada kaitannya dengan ini, Mbak Gatot? Nah, ini memang ada satu pemikiran dari para ilmuwan dan dari para manusia kita ini tentang apakah ada batas bumi ini kemampuannya dalam menampung manusia. Nah, ini apakah bumi ada batas kekuatan bumi menampung manusia. Nah, ini, sampai ada niatan untuk hijrah ke planet lain. Nah, sebetulnya bumi ini sangat sanggup menampung manusia, sangat sanggup. Memang diciptakan manusia ini di muka bumi. Ini ada saling merawat kan, saling memelihara, manusia memelihara bumi. Nah, bumi nanti dapat imbalan, mengimbulkan imbalan kepada manusia. Dan sampai kapanpun bumi ini mulai tercipta hingga sekarang ya, sampai kapanpun tetap volumenya tetap konstan, beratnya konstan, volumenya konstan. Karena semua yang tumbuh di bumi ini berapa dari bumi, bukan bakunya dari bumi sendiri, dari alam, sehingga tidak akan menambah beban berat, tidak akan menambah kesempitan ruangan, enggak. Karena bumi selalu sanggup. Berapa banyak gitu, selalu sanggup menampung manusia. Hanya manusianya yang tidak percaya, yang mulai curiga, apa bumi ini masih sanggup menampung manusia ini.
Nah, sehingga punya pemikiran macam-macam. Nah, tentang kerusakan bumi, ya ini akibat pola manusia. Pola manusia. Manusia tidak perlu menghindar. Itu namanya mau cuci tangan, pengecut, mau lari. Setelah dirusak dia mau lari, tidak bisa seperti itu. Dia harus diperbaiki kerusakan itu, jangan lagi merusak alam. Nah, ini yang namanya ajaran tentang alam dan manusia ini, itulah Pancasila. Ajaran itu. Jadi perubahan peradaban itu nanti ke situ. Tidak bisa lepas dari Pancasila. Kita tafsirkan dan sebagainya, itulah ideologi yang baru dunia untuk menggantikan ideologi yang sudah lama, kapitalisme, imperialisme, ya, kolonialisme, liberalisme, dan komunisme. Ini bukan mengatakan ini sudah usang, sudah 500 tahun harus diganti. Nah, Bung Karno memberikan tawaran penggantinya Pancasila itu. Nah, ini alhamdulillah bahwa saat ini Pancasila sudah mulai mengaku, semua pihak menerima Pancasila. Mbak, tadi Mbak Gatot mengatakan bahwa Pancasila kan sudah diakui, bahkan nanti ke depan dunia pun akan mengakui. Itu maksudnya bagaimana Mbak Gatot? Ya diberlakukan Di seluruh dunia? Iya, diberlakukan. Coba nanti kan terasa. Di situ ada faktor keseimbangan Pancasila itu. Persatuan bangsa. Setiap negara, setiap bangsa ini harus rukun. Di dalam negeri itu harus rukun, harus bersatu. Dan nanti ada kerukunan umat manusia. Kemanusiaan yang adil dan beradab ini kerukunan umat manusia. Nanti kerukunan alam, kerukunan antar makhluk, ketuhanan yang Maha Esa itu. Jadi nanti terus berkembang. Ini ajarannya tidak sederhana, tapi kalau diterangkan betul, ini agak sampai detail pengertiannya itu untuk dan mampu merubah peradaban ini, mampu dengan perubahan peradaban ini mampu sebagai bukan sekedar alternatif pilihan. Kita pun juga tidak mengatakan salah satu pilihan. Nah, semua itu perlu diuji. Nah, untuk di Indonesia sudah cukup diuji. Tapi nanti ke depan tidak menutup kemungkinan Indonesia ini menjadi negara super power dunia. Betul, karena sumbernya dari Indonesia Pancasila itu, dari Indonesia. Jadi tidak gampang ya, mulai 1945 Pancasila itu terus proses sampai 2 tahun. Sekarang terasa semua sudah paham bahwa sudah diakui oleh semua lapisan masyarakat di Indonesia ini. Itu. Mbak, untuk yang tadi Mbak, kita kembali ke tema awal Mbak, Sabdo Palon. Apakah Sabdo Palon itu kalau kita runtut dengan silsilah itu apakah ada hubungannya dengan Majapahit Mbak? Memang waktu itu kan pada zaman Majapahit. Pada zaman Majapahit ya? Iya, zaman Majapahit, Raja Majapahit yang ke-6. Raja Majapahit pertama kan Raden Wijaya dengan gelar Pertara Jasa Jaya Wardhana. Dan Majapahit kedua kan Jaya Negara. Majapahit ketiga Tribuana Wijaya Tunggal Dewi. Majapahit keempat Hayam Wuruk yang bergelar Raja Negara. Raja Majapahit kelima Wikrama Wardhana. Nah, yang keenam ini dia Kertawijaya dengan gelar atau nama Abhiseka Wijaya Parakrama Wardhana. Ini jelas. Dan ini 500 tahun setelah itu kita merdeka. Nah, kemerdekaan itu sehingga dihitung dari situ. Jadi sebentar 500 tahun lagi saya akan kembali. Nah, itu yang diubah oleh Raden Ngabaya Ranggawarsita, yaitu Kertawijaya itu. Dan 500 tahun kemudian ditambahkan berarti 1945. Nah, bersamaan dengan lahirnya, dengan proklamasi ini kita munculkan Pancasila, dimunculkan oleh Bung Karno Pancasila. Ini jadi diri bangsa, jadikan filosofis bangsa
pendidikan dasar negara. Nah, teruji dan diuji dengan segala macam pemberontakan mau menggantikan Pancasila. Akhirnya semua akan pemberontakan gagal dan Pancasila tetap jaya, tetap kokoh. Nah, ini nanti di dunia dalam mempelajari sejarah Indonesia ini akan kaget kalau itu benar. Dan memang goyang pada saat Bung Karno mencetuskan Pancasila, dunia goyang, diakui dan diakui semua negara-negara, baik itu di Eropa Barat maupun di Eropa Timur, termasuk goyang untuk dengan munculnya Pancasila sebagai dasar negara ini. Ini mereka juga cukup tanggap bahwa ini ancaman untuk mereka, ancaman. Mereka pun melawan ya lewat tangan-tangan orang Indonesia. Akhirnya gagal semua. Nah, karena gerakan untuk melawan Pancasila, untuk mengganti Pancasila sebagai dasar negara ini yang dilakukan oleh bangsa kita sendiri, itu dikendalikan oleh bangsa luar. Ya. Otomatis bangsa luar mempelajari, kok gagal, kok tidak bisa berhasil mengganti Pancasila ini. Nah, dia akan berpikir ulang, kalau begitu betapa hebatnya Pancasila ini. Nah, demikian mereka merasa bahwa ajaran-ajaran lama yang ditekan oleh Thomas Jefferson, Marxis, Lenin, dan Mao ini ternyata persis sesuai yang disampaikan oleh Bung Karno sudah usang. Mereka akan merasakan bahwa memang sudah usang, bukan zamannya lagi. Maka mereka akan mulai berpikir tentang Pancasila ini. Ini yang dimaksud perubahan peradaban. Makanya kembali tadi bahwa kalau ada bangsa-bangsa yang merasa sudah sangat modern, mampu menjelajah ruang angkasa, mau eksodus ke planet-planet di sana, ini melarikan diri karena dianggap bumi sudah tidak mampu lagi untuk menampung manusia dan bisa hancur. Nah, padahal sebetulnya bumi tidak punya batas kemampuan dalam menampung manusia dengan segala persoalannya. Tidak terbatas bumi itu, memang diciptakan oleh Tuhan ya. Untuk manusia untuk alam. Demikian bumi tercipta lengkap dengan segala materinya, maka diciptakan manusia. Berarti manusia diambil banyak dari bumi ini. Nah, antara manusia dengan bumi ini satu kesatuan. Nah, tidak bisa dipisahkan. Jadi sampai kapanpun bumi sanggup menampung manusia dengan segala persoalannya. Tidak perlu khawatir, tidak perlu takut. Nah, ini. Jadi kan kerusakan bumi ini kan olah dari manusia itu sendiri, Mbak. Betul, jadi betul, mereka itu nggak mau bertanggung jawab dengan apa yang dilakukan. Iya. Mbak, ini juga banyak itu, Mbak, statement yang mengatakan, Mbak, tahun 2025 itu Indonesia akan mengalami kejayaan dan Sang Ratu Adil itu nanti akan memimpin Nusantara, Mbak. Gimana menurut pandangan Mbak Gatot? Ya, kalau saya kan sudah jelas ya, jadi sekarang ini Bapak Jokowi itu menurut teori siklus. Ya, kalau Kenaro itu Bung Karno, ya, Kertanegara itu Pak Harto, Bapak Jokowi ini Raden Wijaya. Menurut teori siklus. Nah, coba dibaca YouTube saya yang lalu ya. Itu Raden Wijaya. Itu sekarang ini ya Jokowi ini. Ini saya tidak bicara masalah reinkarnasi, titisan, enggak. Ini teori siklus. Jadi persis suasana sekarang ini merupakan suasana di awal Mojopahit. Nah, Bapak Jokowi ini saat ini. Nah, kalau nanti itu kita tarik tahun 2025, 24, 25. Nah, itu banyak orang meramalkan tanda-tanda bahwa Indonesia menuju sebuah dunia. Itu masuk, iya. Karena apa? Gini, sekarang ini kalau kita baca sejarah, seolah-olah pada awal abad pertengahan dan pada saat abad pertengahan, peradaban manusia kan berubah menjadi peradaban alat tukar.
ngerti ya? Jadi peradaban alat tukar uang. Itu kita dulu kan tidak mengenal uang, kita kan tukar menukar antar barang. Nah, oleh karena itu kita di bumi Nusantara ini terakhir menggunakan alat tukar yang disebut dengan uang ini, yang kita sekarang menyebut dengan rupiah ini terakhir. Tapi kita tidak butuh alat tukar itu, tidak butuh. Bahasa lain butuh, karena setiap negara itu sumber daya alamnya tidak sama, sehingga dia harus menukar jarak jauh. Tidak mungkin bahkan disebut alat tukar. Nah, sedangkan kita tidak butuh alat tukar, tapi karena pada pertengahan itu kita dimasuki bahasa-bahasa dari luar, maka kita masuk dalam peradaban alat tukar itu. Bisa sebut peradaban sebelum Masehi, awal Masehi sampai abad pertengahan itu saya sebut peradaban alat tukar. Alat tukar, di mana manusia itu menukarkan apa saja, misalnya ribuan ton beras, ribuan ton jagung, kedelai dan sebagainya.